Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Lisatriana, NPM 1914 dari jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi tentang budidaya tanaman kacang tanah. Kacang tanah adalah tanaman palawija yang tergolong dalam famili Leguminosae, subfamili Papilioenadiae, genus Archis dan Hypogeae. Kacang tanah atau Archis hypogeae L merupakan salah satu sumber bahan pangan yang cukup penting di Indonesia, yaitu sebagai sumber protein nabati. Kacang tanah juga sangat penting untuk dikembangkan karena dari segi produktivitasnya, kacang tanah ini dibudidayakan di Indonesia masih sangat rendah, yaitu hanya sekitar 1,0 ton per hektar. Tingkat produktivitas hasil yang dicapai ini baru setengah dari potensi hasil apabila dibandingkan dengan USA, China, Argentina yang sudah mencapai lebih dari 2,0 ton per hektar. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik budidaya dari kacang tanah, dimulai dari pengolahan lahan. Jadi untuk pengolahan lahan ini dimulai dengan pembajakan dan pencakulan untuk membersihkan lahan dari segala macam gulma dan akar-akar petanaman sebelumnya dan menghilangkan tumbuhan inang bagi hama dan penyakit. Selanjutnya, pembuatan bedengan dengan ukuran lebar 80 cm. Nah, untuk panjang ini bisa menyesuaikan. Kemudian untuk ketebalan bedengan sendiri bisa 20 sampai 30 cm. Nah, kemudian di antara bedengan itu dibuat parit untuk aliran irigasi. Untuk menaikkan pH tanah, itu terutama pada lahan yang bersifat sangat masam, itu dilakukan pengapuran dengan dosis kurang lebih 1 sampai 2,5 ton per hektar. Selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tanam agar menurunkan kadar asam dari tanah tersebut. Kemudian juga diaplikasikan pupuk kandang sekitar 2 sampai 4 ton per hektar, diberikannya itu pada permukaan bedengan kurang lebih seminggu sebelum tanam. Dicampur pada tanah bedengan atau diberikan pada langsung dalam lubang tanam. Selanjutnya bisa juga diaplikasikan pupuk anorganik, yaitu SP36 sebanyak 100 kg per hektar, ZA 100 kg per hektar, dan KCL 50 kg per hektar, atau sesuai dengan rekomendasi tempat setempat. Teknik selanjutnya yaitu persiapan benih. Nah, untuk benih ini, daya tumbuh benih ini lebih baik ada di 90% dan sangat dianjurkan untuk melakukan uji daya tumbuh benih sebelum benih itu ditanam. Biji kacang tanah ini yang dipilih untuk benih yang akan ditanam ini adalah benih yang sudah tua, bernas, dan bebas dari penyakit. Nah, biasanya benih ini tidak sama sekali memiliki noda. Selanjutnya, itu dilakukan seed treatment menggunakan fungisida kaptan maupun kombinasi insektisida, thiamectosan, dan fungisida kaptan. Guna seed treatment ini untuk menghindari benih dari penyakit atau jamur-jamur yang nanti akan mengganggu ke produktivitas benih. Selanjutnya, benih ini sebaiknya disimpan di tempat yang kering, yang konstan, dan tertutup rapat. Untuk menjamin kualitas benih, lebih baik membeli benih itu dari balai benih atau penangkar benih yang telah ditunjuk oleh Balai Sertifikasi Benih. Selanjutnya yaitu cara tanam, kepadatan tanam, dan jarak tanam. Untuk kacang tanah ini sebagian besar ditanam di lahan yang kering dan menyebar benih di belakang alur bajak, dan diperkirakan populasinya ini mencapai 300.000 sampai 500.000 tanaman per hektar. Kemudian untuk populasi tanaman optimumnya adalah 250.000 tanaman per hektar. Benih tanaman kacang tanah ini ditanam secara tugal dengan jarak
40 cm kali 30 cm, 40 cm kali 40 cm, 40 cm kali 20 cm, dan 40 cm kali 50 cm. Yang paling direkomendasikan adalah 40 cm kali 40 cm, karena ini dinilai lebih baik untuk pertanaman kacang tanah. Selanjutnya, penanaman ini dilakukan dengan cara meletakkan benih mengikuti jalur bajak, dapat pula dilakukan asal penempatan atau peletakan benih kacang tanah ini teratur pada jarak yang baik gitu. Ya, selanjutnya benih ini diletakkan pada lubang tanam sedalam 3-5 cm yang berisi satu biji per lubang tanam. Kemudian lubang tanam bisa langsung ditutup menggunakan tanah. Selanjutnya yaitu pemupukan. Pemupukan ini adalah penambahan satu atau beberapa hara tanaman yang tersedia atau dapat tersedia ke dalam tanam atau tanaman untuk atau mempertahankan kesuburan tanah yang ada yang ditujukan untuk mencapai hasil atau produksi yang tinggi. Nah, untuk yang pertama kali itu dosis pupuk rekomendasinya itu adalah urea 75 kg per hektar, SP36 75 kg per hektar, selanjutnya KCL 50 kg per hektar, dan pupuk organik yaitu 2 ton per hektar. Yang kedua, pupuk organik ini diberikan pada saat tanam sebagai penutup lubang tanam. Yang ketiga, pemupukan pertama dilakukan secara larikan pada saat tanaman berumur 7-10 hari, yaitu menggunakan urea dengan dosis 40 kg per hektar, SP36 75 kg per hektar, dan KCL 50 kg per hektar. Yang keempat, yaitu pada saat tanaman berumur 30 hari diberikan pupuk susulan, yaitu urea 35 kg per hektar. Selanjutnya yaitu pengendalian UPT. Nah, untuk UPT sendiri berupa hama, yaitu ulat gulung daun, ulat jengkal atau Pelusia sp, uret gerayak, Spodoptera litura, dan kumbang daun. Nah, ini masih pengendalian UPT yang merupakan penyakit pada kacang tanah, yaitu layu bakteri, penyakit Sclerotium, bercak daun, penyakit sapu setan, penyakit karat. Nah, selanjutnya ini yaitu pembumbunan pada kacang tanah. Pembumbunan ini pada kacang tanah ini dimaksudkan agar proses pembungaan yang telah terjadi di atas tanah ketika sudah waktunya dia akan gugur dan masuk ke dalam tanah, sehingga dengan demikian proses lanjutan yakni pembentukan bakal polong ini dapat berjalan dengan baik. Teknik selanjutnya yaitu panen. Untuk tahapan dari panen ini dilakukan dengan cara yang pertama, ciri-cirinya adalah sebagian besar daun itu telah menguning. Yang kedua, kulit polong menjadi keras sehingga berserat dan bagian dalam warna coklat. Yang ketiga, biji telah terisi penuh. Yang keempat, kulit biji tipis dan mengkilap. Untuk teknik panen sendiri itu bisa langsung dicabut dari tanahnya. Kemudian untuk bagian polongnya itu bisa dihilangkan tanah-tanahnya sehingga tidak ada lagi tanah yang menempel pada polong. Nah, selanjutnya untuk pasca panen ini dilakukan dengan cara yang pertama diperitili. Jadi dari tanaman kacang tanah ini polong-polongnya diperitili dan dipilih, disortir mana yang baik dan mana yang kurang baik. Kemudian untuk polong yang tua, yang tidak pecah ini dipilih dari polong muda, kemudian dijemur. Untuk pengeringan ini dapat dilakukan dengan sinar matahari, yaitu dialasi dengan alas atau lantai jemur. Nah, untuk saat penjemuran, bila cuaca cerah, pengeringan itu hanya memerlukan 7 hari berturut-turut sudah cukup, kecuali kacang tanah yang untuk benih itu harus dijemur 10 hari. Nah, selanjutnya untuk memperoleh biji kacang tanah, polong yang telah kering dikupas dengan tangan, kemudian ditampi agar bersih dan dipilih yang baik. Nah, untuk benih yang dipergunakan untuk keperluan perbenihan kacang tanah ini dikeringkan dalam bentuk polong agar tidak mudah terkontaminasi cendawan bebas dari hama gudang dan kadar airnya tetap. Nah, untuk pasca panen ini
bisa diperhatikan juga gitu penyortirannya. Misalnya tadi dari, benih yang memang biji yang digunakan untuk perbenihan itu harus dipilih benar-benar benih yang memang memiliki kualitas yang baik, sehingga nanti benih yang dihasilkan pun juga baik. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya tentang kacang tanah. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.